Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, kami dari SGDB 2 izin mempresentasikan student project kami yang berjudul Post-Herpetic Neuralgia. Baik, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gladys Pina dengan 3 digit NIM akhir 116. Pada bagian ini saya akan menjelaskan latar belakang, manfaat, dan tujuan dari penulisan mengenai Post-Herpetic Neuralgia atau PHN. Jadi, Post-Herpetic Neuralgia atau PHN adalah nyeri neuropatik yang menetap setelah episode herpes zoster. Biasanya didefinisikan sebagai nyeri yang berlanjut kurang lebih 3 bulan setelah munculnya lesi di kulit. Kondisi ini semakin banyak ditemukan pada populasi lanjut usia dan menimbulkan beban klinis serta sosial ekonomi yang nyata karena mengganggu tidur, fungsi sehari-hari, dan kualitas hidup pasien. Meskipun vaksin rekombinant zoster dan terapi antiviral dini dapat mengurangi kejadian dan durasi nyeri akutnya, implementasi pencegahan dan respons terapi masih bervariasi antara setting klinis. Oleh sebab itu, pendekatan deteksi dini dan penata laksanaan multimodal yang disesuaikan per pasien menjadi penting untuk mengurangi dampak PHN. Kemudian lanjut untuk tujuan penulisannya, di mana tulisan ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, menggambarkan karakteristik klinis dari PHN dan beban epidemiologisnya pada populasi yang berisiko. Kedua, menjelaskan faktor risiko utama serta mekanisme patofisiologi yang berkontribusi terhadap timbulnya nyeri pasca zoster. Ketiga, merangkum strategi pencegahan berbasis bukti dan prinsip penata laksanaan multimodal yang aktif bagi layanan primer dan rujukan. Kemudian ada pula manfaat penulisannya yang terdiri dari manfaat teoritis yang menyediakan rangkuman ilmiah terstruktur yang dapat dipakai untuk pembelajaran klinis dan diskusi akademik. Kemudian untuk manfaat praktisnya ialah memberi panduan ringkas bagi tenaga kesehatan untuk mengenali gejala dan mengidentifikasi faktor risiko, serta menerapkan langkah pencegahan serta intervensi awal. Sedangkan manfaat klinisnya adalah membantu perencanaan strategi, penata laksanaan multimodal yang bertujuan memperbaiki fungsi, mengurangi nyeri, dan meningkatkan kualitas hidup. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Dewa Nyoman Diana dan Kaputri dengan 3 digit NIM terakhir 253. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi Post-Herpetic Neuralgia atau PHN. Post-Herpetic Neuralgia atau PHN adalah komplikasi jangka panjang dari aktivasi virus varicella zoster yang dikenal juga sebagai Human Herpes Virus 3 atau HV3. Virus varicella zoster juga merupakan virus yang menjadi penyebab kondisi varicella pada masa kanak-kanak yang disebut chickenpox. Ketika virus ini tidak pergi dan mengalami masa dorman, virus ini akan timbul ketika inangnya memiliki imun yang melemah. Reaktivasi ini yang dinamakan sebagai herpes zoster. Penderita post-herpetic neuralgia akan mengalami kondisi nyeri setelah mengalami herpes zoster pada area di mana ruam itu muncul. Kondisi PHN dapat berlangsung lama dan dapat berimplikasi besar pada kualitas hidup penderita. Faktor risiko yang paling besar mengalami PHN adalah penderita lanjut usia dan yang mengalami kelemahan imun karena imun tubuh mereka tidak mampu melawan virus herpes zoster yang masih ada di dalam tubuh. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Pravesel Tomo dengan nilai 227 dan di sini saya akan mempresentasikan etiologi dari post-herpetic neuralgia. Jadi post-herpetic neuralgia ini adalah komplikasi dari infeksi yang disebabkan oleh virus varicella zoster. Virus varicella zoster ini adalah virus DNA yang dapat disebarkan awalnya melalui droplet respirasi atau cairan lesi dari infeksinya, yaitu infeksi primernya adalah varicella dan nantinya akan dapat menyebabkan infeksi laten berupa herpes zoster. Ketika nyeri dari herpes zoster ini melalui ruamnya itu sudah mengurang, maka komplikasi nyeri neuropatik post-herpetic neuralgia itu biasanya muncul. Nah, komplikasi ini umumnya terlihat pada pasien-pasien dengan imun yang rendah seperti pasien AIDS atau HIV. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anucila Fasiganto dengan 3 digit NIM terakhir 195. Di sini saya melanjutkan untuk patofisiologi dari post-herpetic neuralgia. Jadi dia terjadi akibat adanya reaktivasi varicella zoster virus di ganglia akar dorsal yang akhirnya merusak serabut sarafnya dan akhirnya menimbulkan inflamasi. Kerusakan ini nanti bisa menurunin ambang nyeri dan memicu aktivitas saraf abnormal akhirnya. Akibatnya nanti timbul sensitisasi perifer yang akhirnya berlanjut ke tingkat pusat, sehingga rangsangan normal dapat dirasakan sebagai rangsangan nyeri atau nama lainnya allodynia. Selain dari itu, sensitisasi sentral itu juga makin diperkuat oleh adanya pelepasan mediator inflamasi dan juga gangguan sistem inhibisi. Selain itu juga ada beberapa ditemukan lagi, itu ada faktor imunoinflamasi serta perubahan mikrobiota usus, itu sekalian juga berperan dalam memperburuk rasa nyeri tersebut. Jadi secara keseluruhan, post-herpetic neuralgia ini dia tuh merupakan hasil interaksi antara yang pertama kerusakan saraf perifer, kedua perubahan sistem di sistem saraf pusat dan juga regulasi imun. Terima kasih.
Baik, jadi saya akan menjelaskan tentang manifestasi klinis dari post-herpetic neuralgia. Nah, manifestasi klinis dapat terjadi akibat proses sensitisasi baik itu perifer maupun sentral dapat menyebabkan kerusakan dari jaringan saraf. Di mana sensitisasi perifer abnormal dapat terjadi akibat adanya kerusakan saraf perifer akibat akumulasi mediator inflamasi yang terlalu berlebihan, sehingga hal ini dapat mengurangi ambang batas dari stimulus nocireseptor sehingga meningkatkan respon nocireseptor terhadap stimulasi atau sehingga dapat mengirimkan amplifikasi rasa nyeri ke sentral lebih besar lagi. Nah, hal ini dapat menyebabkan sensitisasi sentral yang abnormal. Nah, respon mediator inflamasi yang semakin tidak terkendali juga dapat menyebabkan kematian sel neuron sehingga terjadinya kerusakan jaringan saraf. Nah, untuk PHN sendiri ditandai dengan adanya rasa nyeri disertai dengan rasa terbakar, biasanya terlokalisasi unilateral dan bersifat kronis. Rasa nyeri ini setidaknya bertahan selama 3 bulan setelah penyembuhan ruam dari Hespers-Zoster, tapi juga dapat bertahan selama bertahun-tahun. Perkenalkan, nama saya Hana Levina Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 168. Di sini saya akan menjelaskan 2.5 metode pemeriksaan post-herpetic neuralgia atau PHN. PHN untuk pemeriksaannya terutama melibatkan penilaian klinis melalui anamnesis nyeri dan pemeriksaan fisik pada dermatom yang terkena. Untuk temuan fisiknya bisa berupa perubahan kulit seperti bekas luka atau sikatrik, hiperpigmentasi atau hipopigmentasi. Kemudian dapat juga ditemukan gangguan sensasi, dapat bervariasi dari hipersensitivitas hingga penurunan sensasi atau hipoestesia. Kemudian bisa juga ditemukan allodynia, yaitu nyeri akibat sentuhan ringan, itu terdapat pada 45 hingga 75% pasien. Kemudian juga bisa ditemukan disfungsi otonom, misalnya berkeringat berlebihan di daerah yang terdampak, dan juga kelemahan motorik itu dapat dijumpai, contohnya pseudohernia. Untuk karakteristik nyerinya itu intens, menusuk, terbakar, seperti disetrum, dan juga terlokalisasi unilateral pada dermatom sebelumnya. Untuk uji sensori itu penting untuk mendeteksi allodynia dengan sentuhan, hiperalgesia atau hipoalgesia dengan rasakan nyeri, dan persepsi suhu. Dapat dilengkapi juga dengan quantitative sensory testing atau QST. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Luputu Cahrani Anabella dengan 3 digit NIM terakhir 148. Jadi saya izin untuk melanjutkan mengenai kriteria diagnosis post-herpetic neuralgia. Post-herpetic neuralgia atau PHN memiliki beberapa parameter kritis untuk diagnosis, yaitu riwayat Herpes-Zoster dan sifat nyeri atau pemeriksaan fisik. Tes laboratorium atau pencitraan hanya dilakukan pada kasus yang tidak khas seperti Zoster spine herpes tanpa ruam atau Herpes-Zoster pada laring. Penilaian riwayat medis digunakan untuk membedakan sindrom nyeri nociceptif atau nociceptic dengan neuropatik. Nyeri nociceptif merupakan jenis nyeri yang timbul akibat adanya perlukaan pada jaringan kulit, tulang, otot, maupun organ visceral. Sedangkan nyeri neuropatik merupakan nyeri yang disebabkan oleh lesi primer atau disfungsi pada sistem saraf. Hal ini akan memberikan informasi mengenai lesi atau penyakit yang relevan dari sistem somatosensori perifer atau sentral. Riwayat penyakit pasien dapat mengungkapkan kondisi yang membantu membedakan diagnosis PHN, termasuk riwayat herpes-zoster, virus herpes simplex, impetigo, candidiasis, dermatitis kontak, gigitan serangga, penyakit lepu autoimun, dermatitis herpetiformis, dan erupsi terkait obat. Selain itu, pemeriksaan fisik dengan fokus pada kualifikasi rasa sakit juga penting untuk dilakukan. Pada pemeriksaan fisik, area acute herpes-zoster atau AHZ sebelumnya mungkin menunjukkan bukti jaringan parut kulit. Lokasi nyeri harus diperiksa terkait adanya ruam, perubahan warna, dan edema, adanya kelainan sensorik termasuk alidonia atau respon nyeri terhadap rangsangan yang biasa tidak berbahaya, hiperanalgesia atau respon nyeri yang meningkat, atau disestasia, sensasi yang tidak menyenangkan dan abnormal di area yang terkena, harus dinilai sensitivitasnya terhadap sentuhan. Pada sekitar 50% pasien dengan PHN, allodynia mekanik dinamis di daerah penghasil rasa sakit sebagai respon terhadap rangsangan tidak menimbulkan rasa sakit seperti sentuhan ringan. Hiperalgesia termal terjadi pada sekitar sepertiga pasien, namun dalam beberapa kasus penurunan sensasi atau mati rasa mungkin dialami oleh pasien. Tes sensorik kuantitatif komplementer dapat untuk membedakan informasi tambahan tentang status fungsional sistem somatosensori. Terapi post-herpetic neuralgia bertujuan untuk mengurangi intensitas nyeri, memperbaiki kualitas hidup pasien, serta meminimalkan efek samping obat. Lini pertama terapi post-herpetic neuralgia adalah penggunaan obat golongan gabapentin seperti gabapentin dan pregabalin. Kemudian antidepresan trisiklik seperti amitriptylin, nortriptylin, dan benztramine, serta terapi topikal berupa lidocaine patch 5%. Gabapentin dan pregabalin bekerja dengan menurunkan eksitabilitas neuron sehingga efektif meredakan nyeri neuropatik meskipun sering menimbulkan efek samping berupa kantuk dan pusing. Antidepresan trisiklik juga terbukti efektif, namun penggunaannya pada pasien usianya perlu hati-hati karena risiko efek samping anticholinergic dan gangguan kardiovaskular. Sementara itu, lidocaine patch memberikan pereda nyeri secara lokal dengan profil efek samping yang relatif ringan sehingga dapat menjadi pilihan yang aman, terutama untuk pasien dengan keterbatasan toleransi terhadap terapi sistemik. Selain lini pertama, terapi lain yang dapat dipertimbangkan adalah capsaicin patch dengan konsentrasi 8%. Patch ini bekerja dengan mengurangi mendesensitisasi selaput saraf perifer sehingga mengurangi transmisi nyeri. Meskipun penggunaannya dapat menyebabkan rasa terbakar dan iritasi lokal, krim capsaicin berkonsentrasi rendah juga tersedia. Namun, terapi efektivitasnya lebih rendah dibandingkan patch dengan dosis tinggi.
opioid dan tramadol kadang digunakan sebagai terapi alternatif bila terapi lini pertama tidak memberikan hasil optimal. Namun, penggunaannya terbatas karena risiko ketergantungan dan efek samping sistemik. Pendekatan kombinasi antara obat sistemik dan topikal seringkali memberikan hasil lebih baik dibandingkan monoterapi, terutama pada pasien yang mengalami nyeri berat atau tidak responsif terhadap satu jenis obat. Perkenalkan, nama saya Regina Florina Putupulu dengan 3 digit terakhir melalui nama saya ini untuk menjelaskan komplikasi dari post-herpetic neuralgia. Jadi, post-herpetic neuralgia merupakan komplikasi utama dari herpes zoster yang ditandai dengan nyeri neuropatik kronis yang berintensitas tinggi. Ini digambarkan seperti rasa terbakar, menusuk, dan juga tersentrum. Nyeri ini bersifat menetap dan seringkali sulit dikendalikan, sehingga tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tapi juga mengganggu kenyamanan pasien dalam menjalani aktivitas sehari-hari, mulai dari berpakaian, bergerak, hingga beristirahat. Dampak fisiknya ini akan mempengaruhi keterbatasan fungsi, pemulihan fisik yang lambat, serta penurunan kualitas hidup. Penelitian menunjukkan bahwa pasien dengan post-herpetic neuralgia mengalami kualitas hidup yang tetap rendah dalam jangka waktu yang panjang, termasuk gangguan tidur yang kronis, lalu berkurangnya konsentrasi, serta menurunnya toleransi terhadap rasa sakit, sehingga ini menciptakan siklus negatif yang dapat memperburuk kondisi pasien. Lebih jauh lagi, komplikasi ini juga berdampak pada aspek psikologis, dengan banyak pasien yang melaporkan bahwa mereka mendapatkan perubahan suasana hati, rasa cemas, hingga depresi akibat nyeri yang tidak kunjung reda. Faktor emosional ini tidak hanya memperberat persepsi terhadap nyeri, tetapi juga mengurangi motivasi beraktivitas, memperpanjang periode disabilitas, dan juga menghambat proses dari pemulihan. Selain itu, keterbatasan fisik dan juga psikologis tersebut turut mempengaruhi interaksi sosial, serta kemampuan menikmati hidup, dan membuat beban penyakit ini semakin berat. Dengan demikian, post-herpetic neuralgia dapat dipandang sebagai komplikasi kompleks yang tidak hanya menyebabkan nyeri kronis, tetapi juga menurunkan kualitas hidup pasien dari aspek fisik, fungsional, psikologis, dan sosial secara menyeluruh. Baik, saya akan melanjutkan terkait pencegahan post-herpetic neuralgia, di mana hal ini dapat dilakukan oleh dua hal, yaitu vaksinasi dan juga obat antivirus. Untuk vaksin dapat digunakan adalah zoster vaksin lain, yaitu vaksin hidup yang dilemahkan, atau rekombinan zoster vaksin, yaitu vaksin zoster rekombinan inaktif. Di mana untuk efektivitasannya, yaitu dikatakan sebesar 97,2% dan 91,2% pada orang dewasa dengan umur lebih dari 50 tahun dengan sistem kekebalan tubuh normal. Di mana manfaat vaksin ini dapat bertahan hingga 10 tahun setelah vaksinasi, oleh karena itu belum ada rekomendasi untuk dosis booster. Kemudian untuk yang kedua, yaitu obat antivirus, di mana beberapa studi menunjukkan bahwa pemberian obat antivirus ketika fase akut akan menurunkan prevalensi dari post-herpetic neuralgia, di mana mekanismenya adalah antivirus dapat memperlambat produksi virus dan mengurangi viral load pada dorsal root ganglia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, selamat malam. Sebelum perkenalan saya Muhammad Gintar Ramadan, saya akan membacakan kesimpulan dari paper tersebut. Jadi yang pertama, post-herpetic neuralgia atau PHN merupakan komplikasi jangka panjang dari infeksi herpes zoster yang ditandai dengan nyeri neuropatik persisten selama lebih dari 3 bulan atau sama dengan 3 bulan setelah ruamnya sembuh. Kemudian patogenis PHN ini merupakan hasil interaksi kompleks antara kerusakan saraf perifer, perubahan sistem saraf pusat, serta disregulasi imunoinflamasi. Kemudian faktor risiko utama meliputi usia lanjut, imunosupresi, dan tingkat keparahan fase akut herpes zoster. Kemudian manifestasi klinis utamanya berupa nyeri kronis dengan sensasi terbakar, menusuk, hiperalgesia, dan aloidinia yang dapat berlangsung lama. Kemudian penata laksana PHN ini memerlukan pendekatan multimodal baik farmakologis seperti gabapentinoid, kemudian antidepresan trisiklik, kemudian terapi topikal seperti lidocaine atau capsaicin. Kemudian maupun non-farmakologisnya untuk mengoptimalkan kontrol nyeri sekaligus minimalkan efek samping. Pencegahan terbaik adalah melalui vaksin zoster, khususnya RZV. Baik, selanjutnya saran untuk paper tersebut perlu adanya pendalaman pembelajaran mengenai post-herpetic neuralgia sehingga dapat menyempurnakan proposal ini. Kemudian pembaca diharapkan memberikan kontribusi atas penilaian dan penambahan informasi mengenai post-herpetic neuralgia untuk meningkatkan materi dari karya tulis ini. Kemudian mendorong pembaca dan juga penulis untuk lebih mendalami pemahaman tentang definisi, patogenesis, diagnosis, dan cara pengobatan yang tepat untuk seseorang yang menderita post-herpetic neuralgia. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.